sudah hadir pada kegiatan KKP kita pada hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan KKP yang dimana ada pengertian KKP, yaitu salah satu bentuk layanan membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Dan dimana ada juga tujuan KKP itu yaitu meminimalisir trauma yang dialami. Nah, di KKP ini juga memiliki azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, dan azas normatif. Dan cara pelaksanaannya yaitu dipersilahkan semua berpendapat dengan bergantian, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada teman-teman semua, topik apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada Tania. Saran topik dari saya sendiri itu mengenai khawatiran berlebihan. Baik, yang kedua, baik kepada saudari Rafa. Baik, terima kasih. Jadi saran topik dari saya itu adalah merasa stres. Baik, topik yang ketiga, baik kepada Pipa. Baik, terima kasih. Mungkin dari saran dari saya yaitu untuk mengasuh anak yang bertingkah. Baik, topik keempat, Topiknya yaitu linglung seperti orang gila. baik, Topiknya untuk melihat suami malas kerja. baik, yang terakhir, silakan. Topiknya itu pikiran kacau. Jadi untuk teman-teman kita sepakati urutan masalah yang pertama mulai dari Tania, yang kedua Arafa, yang ketiga Nur Salsabila, di situ Nur Afifa dan Dinda dan Atia. Nah, baik, kepada topik yang pertama dipersilakan untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Baik, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menceritakan tentang topik khawatir yang berlebihan. Nah, jadi kan teman-teman, semenjak kuliah, saya ini termasuk orang yang gampang kali khawatir gitu. Apalagi kayak soal masa depan. Rasanya tuh tiap hari ada aja yang bikin kepalaku tuh mumet gitu, kepalaku pusing gitu. Mulai dari nilai, tugas, sampai kadang aku tuh mikir, gimana apa sih pekerjaanku nanti setelah aku lulus gitu. Nah, biasanya itu kan orang bilangnya overthinking gitu kan. Nah, itu aku tuh susah kali buat menghilangkan buat nggak kepikiran sama hal kayak gitu kan. Apalagi kan kalau tiba-tiba tuh kayak dikasih tugas besar gitu. Nah, itu aku pasti mulai panik duluan gitu kan. Kadang walaupun cuma dikasih tahu judul doang gitu kan sama dosennya, langsung kayak aku tuh mikir jauh gitu, kayak aduh gimana sih nanti nilaiku kalau jelek gitu kan. Padahal dikasih pun belum gitu tugasnya, belum juga dikerjain gitu kan. Nah, terus aku tuh nanti kepikiran sendiri tuh, kayak gimana ya, kayak misalnya gini, gimana ya kalau nilaiku jelek, IPK aku tuh terus turun gitu. Terus nanti kalau IPK aku turun tuh bisa nggak dapat kerja yang bagus gitu kok, gitu kan. Itu aja terus yang sering ku pikirkan gitu kan, khawatirkan tuh. Nah, tapi bukan cuma perihal tentang soal nilai gitu. Aku juga suka khawatir tuh soal pertemanan gitu kan. Pernah kan ada masa-masa dimana tuh aku mikir kayak jangan-jangan temanku ini sebenarnya tuh nggak suka sama aku gitu kan. Padahal sebenarnya mereka tuh nggak ada masalah apa-apa sih gitu. Kalau ada teman yang kelihatan diem gitu kan, kayak nggak ngerespon aku cakap, nggak ngerespon aku ngechat gitu, pasti aku tuh otomatis tuh bakal mikir yang aneh-aneh gitu, yang nggak kayak jangan-jangan aku ada salah ngomong nih, jangan-jangan aku ada salah nih, sehingga aku tuh kayak capek gitu. Kadang aku tuh suka kesel juga sama diri sendiri, kenapa gitu mesti khawatir sama hal-hal yang gak jelas gitu. Terus puncaknya tuh kan aku paling sering khawatir soal masa depan gitu kan. Kayak waktu ngeliat teman-temanku udah ada yang udah kerja gitu kan, terus tuh kayak panik sendiri. Kayak ada aja gitu yang di kupingku tuh ngomong kayak, kalau nanti gak dapet kerja gimana? Apa aku udah cukup persiapanku buat kerja gitu. Sedangkan dunia pekerjaan apalagi sekarang kan banyak kayak yang lulusan sarjana aja susah nyari kerja gitu kan. Itulah yang buat aku kayak selalu khawatir gak bakal jadi apa-apa di masa depan nanti. Jadi kayak pernah lah aku tuh cerita gitu kan, curhat ke kawanku gitu kan.
dia tuh kayak cuman santai aja bilang, kenapa sih nggak nyoba fokus aja sama yang lagi dikerjain sekarang kayak kuliah gitu kan, kenapa harus mikir masa depan aja gitu kan. Terus aku kayak mikir bener sih sebenarnya, cuman kayak bisa nggak sih kalau aku tuh curhat gitu, aku tuh merasa khawatir itu kayak didengar dulu, jangan langsung di apa ngomong apa sih kayak disepelekan gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, terakhirnya apa-apa selalu dipendam sendiri sampai akhirnya semua masalah itu bikin aku khawatir. Hal sekecil apapun kayak gampang kali bikin khawatir gitu kan. Apalagi kayak misalnya tiba-tiba merasa nggak enak gitu badan, pasti otomatis pikirannya tuh aneh-aneh gitu. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Udah gitu aja sih cerita dari aku. Baik teman-teman, karena teman kita sudah menceritakan kronologis masalahnya, apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai faktor penyebab masalah tersebut? Izin. Baik, kepada saudari Dila. Mungkin dari permasalahan Tania yang mengenai khawatir yang berlebihan itu faktor penyebabnya karena mungkin dari Tania itu sendiri pas berteman atau di lingkungan kelompok gitu, circle atau gitu, dia cerita nggak didengar gitu. Jadi dia kayak ngerasa khawatir gitu, apa ya salah dia gitu. Jadi itu. Terima kasih. Ada lagi? Tidak. Tidak ada. Karena sudah tidak ada, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, apakah di sini ada yang ingin bertanya apa yang sudah dilakukan oleh teman kita? Baik, kepada saudari Afifah. Apakah Tania udah bertanya apa kenapa sih kayak gitu sama aku bilang kayak gitu, misalnya seluruh kayak gitu, apakah Tania udah bertanya kayak gitu? Kalau itu sendiri udah nyoba nanya, cuman kan kadang ada orang yang nggak mau jujur, kadang ada yang kayak alah apa sih nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah tetap aja nggak bakal nemu titik jawabannya itu. Apakah ada lagi? Baik, kepada saudari Arafat. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Tania mengenai apakah dari udah ini kan udah pernah cerita sama temennya gitu. Kalau cerita sama orang tua itu gimana? Kadang kan kalau kita sebagai anak udah cerita sama orang tua itu kayak langsung dapat solusi gitu, langsung tenang hatinya. Kalau saya pribadi jarang cerita sama orang tua, apalagi kayak masalah khawatir diri sendiri gitu, karena nggak mau bikin tambah beban di orang tua lagi. Oke. Apakah ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi. Jadi di sini kita akan melanjutkannya. Apakah teman-teman ada yang ingin menawarkan alternatif pemecahan masalah tersebut? Baik, kepada saudari Arafah. Terima kasih. Jadi saya ingin menawarkan solusi di mana yang paling utama itu percaya diri pada diri kita sendiri gitu. Kadang jangan terlalu percaya dengan orang lain. Kita nggak tahu kan orang lain itu ibarat pepatahnya rambut yang sama hitam. Kita nggak tahu hati orang itu gimana sama kita gitu. Jadi lebih ke benahi diri, lakukan yang terbaik dan tetap kalau itu udah menurut kita baik ya udah kita jalani aja gitu. Kemudian menurut saya lebih baik apa-apa itu cerita sama orang tua gitu kan. Kita juga sebagai orang tua itu nggak pernah beranggapan kok kita anak kita itu beban gitu bagi mereka, karena kan mereka lebih suka gitu kita terbuka sama mereka. Apakah ada lagi? Tidak ada. Karena sudah selanjutnya komitmen baik, kita akan selanjutnya yaitu komitmen. Apa komitmen? Kamu telah mendengarkan pemecahan masalah dari teman-teman kita. Baik, terima kasih. Setelah saya mendengarkan solusi dari saudari Siti Arafah, komitmen saya itu saya setuju dengan pendapat saudari Siti Arafah. Nah, jadi komitmen saya itu untuk selalu menceritakan apapun masalah yang sedang saya alami kepada kedua orang tua saya. Baik, jadi kita akan memasuki evaluasi BMB3. Dan yang pertama ini ada berpikir apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua sebagai pendamping konseling traumatik setelah mempraktikkan layanan bimbingan kelompok ini. Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudara Rafa. Baik, terima kasih. Jadi saya berpikir bahwasanya
topik yang kita bahas ini tuh bukan hanya terkhusus untuk teman kita aja gitu, tetapi untuk kita jadikan pelajaran juga untuk kita sendiri gitu, gimana ke depannya. Terima kasih. Apakah ada lagi? Baik, kepada saudara-saudaranya. Baik, sebagai seorang pendamping konseling traumatik, saya berpikir bahwa rasa khawatir itu bukan hal yang biasa, karena itu akan membuat psikologis seseorang itu terganggu gitu. Karena saking khawatirnya, mungkin suatu saat nanti dia akan mengalami trauma atau penyakit lainnya yang mengakibatkan psikologisnya terganggu. Oke, apakah ada lagi? Oke, selanjutnya yang kedua ada merasa. Perasaan apa yang teman-teman rasakan sebagai pendamping konseling traumatik setelah mempraktikkan layanan bimbingan kelompok ini? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Rafa. Baik, terima kasih. Jadi perasaan saya dari hal ini saya bisa mewakili perasaan saya juga, bahwasanya saya juga pernah berada di posisi itu gitu. Saya berpikir bahwasanya saya nggak sendiri ternyata dalam menghadapi masalah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bersikap. Bagaimana sikap teman-teman semua sebagai pendamping konseling traumatik menyikapi praktik layanan bimbingan kelompok ini? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Afifah. Baik, sikap saya sendiri, saya kan lebih terbuka untuk menceritakan masalah-masalah kepribadian saya kepada orang tua, orang terdekat saya dulu. Mungkin seperti itu. Apakah ada lagi? Baik, kepada saudari Dinda. Mungkin saya akan bersikap optimis dan percaya diri bisa membantu untuk merendahkan kekhawatiran saya dan lebih siap untuk menghadapi situasi yang sulit. Apakah ada lagi teman-teman? Tidak ada. Nah, selanjutnya ada bertindak. Apa saja tindakan teman-teman semua sebagai pendamping konseling traumatik pada BKPHT, pada KKP ini? Ada yang berpendapat? Baik, kepada saudari Tania. Baik, tindakan yang akan saya lakukan sebagai seorang pendamping konselor traumatik itu akan membantu si trauma kekhawatiran ini agar dia dapat menghilangkan rasa khawatirnya yang berlebihan itu. Jadi akan membantu dia untuk mencarikan solusi gimana caranya agar dia tetap lebih tenang. Apakah ada lagi? Ada. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang teman-teman lakukan yang harus tumbuh pada diri teman-teman semua sebagai pendamping konseling traumatik? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Linda. Mungkin saya akan bertanggung jawab dan mengakui bahwa saya bertanggung jawab atas bagaimana saya akan mengelola kekhawatiran. Apakah ada lagi? Tidak ada. Karena sudah berakhir waktu kita, kita akhiri dengan doa. Jadi di sini saya akan membawakan doa beragama Kristen dan agama lain bisa menyesuaikannya. Ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan KKP dengan topik khawatir yang berlebihan. Terima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini, bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas. Menjadikan kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Bimbinglah kami, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini dan bermanfaat bagi orang yang banyak. Amin. Baik, karena sudah berakhir kegiatan kita, terima kasih kepada teman-teman karena sudah mengikuti kegiatan KKP pada hari ini. Selamat sore.